Rizik Syihab pulang, siap jemput beliau. Siap aman. Akbar. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. FPI, persiapan penyambutan kepulangan Habib Rizik Syihab sudah 75%. Juru bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman mengatakan, kepulangan imam besar mereka, Rizik Syihab ke Indonesia semakin dekat. Meski begitu, ia belum mau memastikan waktu pasti Rizik kembali dari Mekah, Arab Saudi. Munarman pun mengatakan FPI sudah mempersiapkan kepulangan ini. Persiapan kami sejauh ini sudah 75%, begitulah kata Munarman. FPI sebelumnya mengklaim Rizik akan segera pulang. Mereka menyebut tanpa bantuan pemerintah Indonesia, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Rizik. Rilis tersebut mengklaim cekal terhadap Rizik sudah dicabut. Selain itu, denda apapun yang ditanggung Rizik telah dihapuskan. Mereka mengklaim hal ini karena Rizik tidak bersalah. Namun klaim ini juga dibantah kemudian oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh. Ia memastikan Rizik belum bisa keluar dari Arab Saudi. Statusnya masih blinking, merah atau red blink. Agus juga mengatakan, dalam kolom portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi juga tertulis bahwa Rizik adalah muhalif atau pelanggar undang-undang. Bentuk pelanggarannya adalah mutahalif ziarah atau overstay dengan visa kunjungan. Ray rangkuti sejumlah masa penolak Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak daripada aksi 212. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut jumlah masa demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja sangat banyak. Dia pun menilai demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja menjadi aksi terbesar yang pernah dilaksanakan pada era Presiden Joko Widodo. Ini kali pertama di pemerintahan Jokowi di mana aksinya itu betul sangat besar. Baik secara massa, itulah kata Ray dalam sebuah diskusi daring bertema Omnibus Law dan aspirasi publik pada Sabtu 17 Oktober 2020. Bahkan kata Ray jumlah demonstran penolak Undang-Undang Ciptaker ini lebih banyak daripada masa aksi 411 dan 212 pada 2016 silam. Sebab aksi menolak Undang-Undang Ciptaker dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia. Sementara itu, aksi 411 dan 212 terlihat banyak karena terpusat di Monumen Nasional, Jakarta. Lebih lanjut, kata dia, demonstran Undang-Undang Ciptaker ini datang dari berbagai elemen seperti mahasiswa, buruh, rohaniawan, hingga akademisi. Dengan begitu, Ray menyimpulkan bahwa jumlah demonstran menolak Undang-Undang Ciptaker lebih banyak daripada masa aksi 411 dan 212. Saya menyebutkan aksi penolakan, tidak hanya aksi di lapangan, tetapi juga dalam bentuk sikap, ikut terlibat dalam penolakan ini. Begitulah tutur dia. Jadi ini pertemuan dari banyak kalangan yang tidak hanya menyentuh kepada objek paling dirugikan, adalah kaum buruh, tetapi dilibatkan semua kelompok. Bahkan kelompok agamawan seperti NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah menyatakan bahwa keberatan mereka terhadap undang-undang ini. Begitulah pungkas Ray Rangkuti. Demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja aksi paling besar yang kecewa ke Jokowi. Direktur Lingkar Madani Indonesia,
Ray Rangkuti mengatakan masyarakat kecewa berat dengan disahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga menurut Ray, ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena mahasiswa melakukan unjuk rasa besar-besaran menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Bahkan menurut Ray, aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengalahkan aksi 411 dan 212 yang melakukan demo pada 2016 silam. Karena masyarakat dan mahasiswa kompak melakukan unjuk rasa di berbagai kota-kota besar. Kalau di Jakarta tentu tidak sebanyak 411 atau 212. Namun kalau dikalkulasi, seluruh Indonesia bisa juga jumlahnya sangat besar, begitulah katanya. Oleh sebab itu adanya unjuk rasa tersebut sudah menunjukkan masyarakat kecewa dengan ngototnya Presiden Jokowi dan DPR dalam mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Apalagi ditambahkan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Harusnya sinyal ini ditangkap oleh Presiden Jokowi karena terlalu banyak penolakan. Ini warning penting atau sinyal penting kepada pemerintah Jokowi, begitulah tegasnya. Bahkan menurut Ray, banyak aksi-aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tidak melakukan unjuk rasa. Itu seperti para akademisi dan tokoh lintas agama yang melakukan gerakan tolak Omnibus Law tersebut. Ini melibatkan semua kelompok seperti NU dan Muhammadiyah yang menyatakan keberatan mereka terhadap undang-undang ini. Begitulah pungkasnya. Wanti-wanti MUI hingga DPR soal Habib Rizik pulang pimpin Saura. Rencana kepulangan Habib Rizik Syihab untuk melakukan saurah di Indonesia menyedot perhatian sejumlah kalangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hingga anggota DPR angkat suara. Kepulangan Habib Rizik ini mulanya disampaikan Ketum FPI Kiai Haji Ahmad Sabri saat demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sabri menyebut Habib Rizik akan memimpin revolusi. Imam besar Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi, kata Sabri dalam atas mobil komando. Selain itu, rencana revolusi ini tertuang dalam diksi saurah yang digunakan FPI dalam siaran pers dalam 3 bahasa. Siaran pers itu diberi judul Pengumuman dari Kota Suci Mekah tentang rencana kepulangan Habib Rizik Syihab. Diksi saurah itu ada di halaman kedua siaran pers yang menggunakan bahasa Arab. FPI mengartikan saurah itu revolusi akhlak. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita keluarkan bersamaan, saurah bermakna revolusi. Dikuatkan juga oleh kita bahwa yang dimaksud revolusi adalah revolusi akhlak, ujar Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif kepada wartawan pada Jumat 16 Oktober 2020. Dalam kesempatan terpisah, Dabes Agus Maftu menyesalkan penggunaan diksi saurah dalam siaran pers FPI terkait rencana kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Agus mengatakan saurah dalam bahasa Arab bisa bermakna kudeta. Kami menyayangkan dokumen berbahasa Arab yang dibaca di demo kemarin, terutama diksi saurah yang merupakan terjemahan dari revolusi, sangat tabu di Arab Saudi. Saurah bisa bermakna inkilab atau kudeta, fauda, saus kekacauan, intifada, pemberontakan, takatul, peperangan saling bunuh, indirab, gangguan keamanan, dan tamarrud. Sebelumnya, Dubes Agus Maftu menyesalkan penggunaan diksi saurah dalam siaran pers FPI terkait rencana kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Agus mengatakan saurah dalam bahasa Arab bisa bermakna kudeta. Sangat sensitif jika dibaca oleh publik Arab Saudi. Dan saya yakin Saudi dan umat Islam tidak akan rela kota suci Mekah dipakai untuk meneriakan saurah terhadap negara yang syariah, konstitusional Republik Indonesia, ujar Agus. Menanggapi polemik diksi saurah, MUI maupun anggota DPR mengingatkan, revolusi tidak boleh dilakukan di luar koridor hukum. MUI menilai kegiatan saurah tersebut dipersilahkan selama berada dalam koridor hukum. Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi awalnya mengungkap terkait sosok Habib Rizik yang memiliki track record baik sebagai juru dakwah. Dia menyebut Habib Rizik memiliki hak kembali ke Indonesia